مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberi umur yang panjang dan kesehatan untuk kembali merasakan indahnya bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan hidayah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang tidak datang dua kali dalam setahun, dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang yang tahun lalu bersama kita, namun tahun ini sudah tidak ada lagi bersama kita. Karena itu, ketika Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan, sesungguhnya itu adalah nikmat yang sangat besar dan patut kita syukuri. Namun yang perlu kita renungkan bersama adalah jangan sampai Ramadan yang mulia ini berlalu begitu saja tanpa makna. Jangan sampai Ramadan yang hanya menjadi bulan menahan lapar dan haus, tapi kita membawa perubahan dalam ibadah dan akhlak kita. Jangan sampai Ramadan yang datang dan pergi, sementara diri kita tetap sama seperti sebelumnya. Seringkali kita menjalani bulan Ramadan seperti rutinitas biasa, yaitu sahur, puasa, berbuka, lalu tidur. Hari berganti hari tanpa ada peningkatan amal. Padahal Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbaiki diri. Waktu di mana pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, dan pintu rahmat Allah dibuka seluas-luasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah dari zaman Rasulullah SAW tentang seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib radhiyallahu anhu. Pada awalnya, beliau adalah sahabat yang rajin beribadah dan sering berada di masjid. Ia kemudian meminta Rasulullah SAW mendoakan agar Allah melapangkan rezekinya. Rasulullah SAW sempat mengingatkan bahwa sedikit harta yang disyukuri lebih baik daripada banyak harta yang melalaikan. Namun ketika doanya dikabulkan dan hartanya semakin banyak, Sa'labah justru mulai jarang ke masjid dan lalai dalam beribadah. Ia sibuk mengurus hartanya hingga kewajiban kepada Allah terabaikan. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat yang besar jika tidak disyukuri dengan ketaatan justru bisa menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita tentu tidak luput dari kesalahan. Kita sering lalai dalam sholat, malas beribadah, dan mudah melakukan dosa, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Maka Ramadan hadir sebagai kesempatan emas untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman
dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Ramadan bukan sekedar bulan ibadah, tetapi bulan pengampunan bagi siapa saja yang sungguh-sungguh menjalankannya. Namun Rasulullah SAW juga memberikan peringatan yang sangat menyentuh. Celakalah seseorang yang mendapati bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu darinya, namun dosanya tidak diampuni. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini seolah mengetuk hati kita semua betapa ruginya seseorang jika Ramadannya penuh ampunan berlalu, tetapi ia tidak berubah, tidak memperbaiki ibadahnya, dan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan seharusnya menjadi titik awal perubahan, dari yang jarang sholat menjadi lebih rajin, dari yang malas membaca Al-Quran menjadi lebih dekat dengannya, dari yang suka berkata kasar menjadi lebih menjaga lisan, dari yang acuh menjadi lebih peduli kepada sesama. Jika setelah Ramadan ibadah kita meningkat, akhlak kita membaik, itulah tanda bahwa Ramadan tidak berlalu sia-sia. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyak ibadah, perbanyak doa, perbanyak istighfar, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta dengan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung, karena Ramadan bukan orang-orang yang merugikan. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.